Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul elektronika dasar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kelistrikan. Yang pertama, konsep atomik. Model atom yang dianggap paling sesuai fakta ilmu pengetahuan adalah model atom Bohr. Yang kedua adalah muatan listrik. Muatan listrik merupakan salah satu karakteristik materi seperti halnya massa, volume, massa jenis, atau densitas. Unit terkecil muatan listrik disebut muatan elementer. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Sebuah proton bermuatan plus E, sedangkan sebuah elektron bermuatan listrik min E. Yang ketiga adalah gaya elektrostatistik. Gaya elektrostatik atau gaya listrik atau gaya Coulomb merupakan gaya yang timbul di antara muatan-muatan listrik. Besar gaya elektrostatik di antara dua muatan bergantung pada jarak antara kedua muatan tersebut. Yang keempat adalah arus listrik. Elektron adalah sebuah atom dapat berperan sebagai pembawa muatan karena setiap elektron memiliki muatan listrik. Yang kelima, konduktivitas. Elemen-elemen dengan konduktivitas tinggi memiliki banyak sekali elektron bebas. Yang keenam, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis artinya diam. Listrik statis timbul saat muatan-muatan listrik yang saling berlawanan pada suatu benda dipisahkan oleh isolator. Yang B, listrik dinamis. Listrik dinamis diperoleh jika muatan-muatan listrik dapat terus mengalir. Yang ketujuh, medan listrik. Medan listrik merupakan konsep penting untuk memahami bagaimana listrik muncul dan terus mengalir. Yang kedelapan, energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik. Terbagi menjadi dua yang penting, yaitu titik potensial tinggi dan titik potensial rendah. Yang kesembilan, potensial listrik. Potensial listrik adalah besar energi potensial listrik dibagi besar muatan di titik itu. Yang ke-10, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik pada medan listrik. Secara garis besar, tenaga listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tegangan listrik arus searah dan tegangan listrik arus bolak-balik. Yang ke-11 adalah resistansi. Resistansi atau tahanan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda menghambat arus listrik. Yang ke-12, hukum Ohm. George Simon Ohm menyimpulkan bahwa kuat arus yang sesuai melalui penghantar sebanding dengan tenaga listrik dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Yang ke-13 adalah satuan daya listrik adalah joule atau detik atau watt. Satuan daya listrik dapat diubah menjadi satuan tangga mekanik seperti dalam kgm atau detik atau tenaga kuda. Yang ke-14 adalah energi listrik. Energi listrik dilambangkan dengan E. Sebuah perangkat listrik berdaya 1 kW yang dipakai selama 1 jam akan menghasilkan energi seperti 1 kWh. Ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika. Jenis-jenis elektronika. Yang pertama adalah resistor. Resistor adalah disebut juga dengan hambatan. Ada banyak jenis resistor, yaitu adalah resistor yang nilainya tetap, resistor yang nilainya dapat diatur, resistor yang dapat nilainya tergantung pada intensitas cahaya. 4, resistor yang nilainya tergantung pada suhu. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah kondensator yang dinyatakan dalam satuan farad. Untuk nilai yang lebih kecil digunakan dengan satuan mikrofarad. Yang ketiga adalah induktor. Induktor disebut dengan coil atau farad. Satuan induktansi atau induktor adalah Henry. Selanjutnya ada induktor. Induktor adalah diode. Diode adalah mengantar arus listrik ke satu arah. Berdasarkan fungsinya, diode dikelompok menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah diode biasa yang umumnya terbuat dari silikon. Yang kedua adalah diode Zener yang berfungsi sebagai pengamanan rangkaian dengan membatasi aliran arus setelah tercapai tegangan terbentuk yang disebut dengan tegangan Zener.
ketiga adalah diode pancar cahaya atau diode emisi cahaya atau singkat LED. Selanjutnya adalah diode foto atau fotodiode, yaitu diode yang peka terhadap cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor atau detektor. Yang kelima ada diode supply, adalah diode yang berfungsi sebagai pengendali. 6. Diode laser atau laser diode, yaitu diode yang dapat memancarkan cahaya laser. 7. Diode Schottky, yaitu diode tegangan rendah. Yang terakhir adalah diode varaktor, yaitu diode yang kapasitasnya berubah-ubah sesuai tegangan yang diberikan. Selanjutnya adalah transistor, adalah komponen yang terpenting. Transistor terdiri dari 3 terminal, yaitu kaki, base atau basis, emitter atau emitor, dan kolektor atau kolektor. Selanjutnya ada IC yang terdiri gabungan ratusan jutaan transistor. Bentuk IC bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki terminal. Yang terakhir adalah setelah menghubungkan atau menghentikan aliran listrik. Elektronika. 1. Simbol-simbol dalam rangkaian. 2. Jenis rangkaian. A. Rangkaian analog. Komponen dasar dari rangkaian analog adalah komponen pasif, resistor, kapasitor, induktor, dan komponen aktif, diode, IC, transistor. Rangkaian analog dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian kombinasi. Rangkaian seri disebut rangkaian pembagi tegangan, voltage divider atau potential divider. A. Rangkaian seri hambatan. Nilai total resistansi beberapa hambatan yang dirangkai seri adalah jumlah total resistansi hambatan-hambatan tersebut. B. Rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor juga terjadi pembagian tegangan. Tegangan dari sumber tegangan akan terdistribusikan pada rangkaian kapasitor. C. Rangkaian seri sumber tegangan. Sumber tegangan baterai yang dirangkai seri yang memiliki tegangan total sesuai jumlah total tegangan dari semua sumber tegangan tersebut. 2. Rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel terjadi pembagian arus. A. Rangkaian paralel hambatan. Rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel terjadi pembagian arus. A. Rangkaian paralel hambatan. Rangkaian paralel kapasitor. 3. Rangkaian kombinasi. Analisis untuk rangkaian kombinasi dapat dilakukan dengan lebih dulu membagi antara rangkaian seri dan paralel. D. Rangkaian digital. Dalam rangkaian digital, sinyal-sinyal listrik menggunakan nilai-nilai diskret yang tidak bergantung pada waktu untuk mempresentasikan nilai-nilai angka dan angka. C. Rangkaian hibrid. Rangkaian hibrid berisi komponen-komponen rangkaian analog maupun digital. 3. Contoh-contoh rangkaian. A. Contoh skema rangkaian analog. Contoh skema rangkaian penguat suara audio analog. B. Contoh skema rangkaian digital. Hampir semua prosesor, baik prosesor besar dalam sebuah komputer maupun semua controller yang mungkin beroperasi pada sistem digital. 4. Cara membuat rangkaian. A. Membuat skema. Salah satu contoh perangkat guna online untuk membuat skema elektronika adalah yang berawal. Cara membuat rangkaian. A. Membuat skema. B. Menyiapkan papan rangkaian. C. Menyiapkan komponen. D. Memasang komponen pada papan rangkaian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.